Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim Sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Saudara-saudariku, semoga perbincangan kita melalui video ini menemui kita semua dalam keadaan sehat dan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dari itu, semoga Allah senantiasa menganugerahkan hidayah dan taufik terbaik kepada kita semua, sehingga mampu menjalani aktivitas kehidupan di dunia ini yang bernilai baik di hadapan Allah, sehingga nyaman kita bawa pulang saat kembali kepada Ilahi Rabbi. Saudara-saudariku, beberapa hari ini ada permintaan dari sebagian teman-teman untuk bisa memberikan pandangan pada satu persoalan yang kiranya mungkin banyak dibincangkan beberapa hari ini terkait dengan pelaksanaan sholat berjamaah yang di dalamnya terdapat susunan saf yang bercampur antara laki-laki dan perempuan dalam satu saf yang sama. Bagaimana kiranya pandangan Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah SAW terkait persoalan dimaksud yang tentunya dijelaskan dengan terperinci oleh para ulama-ulama bersanad sehingga sampai kepada kita tentang ketetapan hukum tersebut. Sebelum kita membahas pada inti persoalan, kita akan mencoba memberikan satu pengingat yang kuat terlebih dahulu bahwa sholat itu ditetapkan dalam syariat Islam sebagai ibadah yang paling pokok, paling penting, dan paling menentukan bagi setiap muslim. Salat ditetapkan sebagai ibadah yang paling pokok karena ia mengikat kepada setiap insan beriman yang telah baligh, yang dengan itu semua terikat ia untuk menunaikannya sebagai kewajiban yang mengoneksikan dirinya sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala 5 kali dalam sehari setiap pergantian waktu. Karena itulah disebut dengan sholat. Secara fikih kebahasaan ia bermakna doa, tapi secara akar bahasa ia juga memiliki akar yang serupa dengan kata silah, yaitu sesuatu yang tersambung, terkoneksi. Karena itu ketika seseorang menunaikan sholat, maka sejatinya ia sedang mengoneksikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam posisi yang menghamba, membuktikan penghambaannya kepada Allah. Untuk itulah ketika seseorang telah menyatakan Allah adalah Tuhan saya, asyhadu an la ilaha illallah, maka pembuktian kebertuhanannya dibuktikan lewat ibadah salat. Demikian isyaratnya di Quran surah ke-20 Thaha di ayat ke-14 itu. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sungguh akulah Allah, kata Allah, yang tiada Tuhan selain aku. Maka buktikan kebertuhananmu kepada aku dengan menyembahku, dan caranya dengan menunaikan salat agar terkoneksi denganku. Demikian Quran surah ke-20 Thaha ayat ke-14. Singkatnya, salat menjadi ibadah pokok karena ia adalah pokok iman yang membuktikan keberimanan kita, kebertuhanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat ke-143, salat juga disebut dengan nama iman. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Dan Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan salat yang kau tunaikan dengan keimananmu itu. Untuk itulah sekali lagi salat disebut sebagai bagian dari ibadah pokok untuk membuktikan keimanan kita dalam setiap pergantian waktu di setiap hari itu. Salat juga menjadi ibadah yang sangat penting bagi setiap muslim karena hikmah di balik ibadah salat ini memberikan dampak langsung kepada perilaku mulia yang memberikan identitas sebagai seorang muslim. Ini yang diisyaratkan dalam Al-Quran surah ke-29 misalnya di ayat ke-45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salah inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar.
Baca, pahami, pelajari, amalkan setiap petunjuk yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah dipahami itu, amalkan. Di antaranya, tunaikan sholat dengan cara yang benar. Sholat yang benar yang ditunaikan sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, maka ia akan memberikan dampak pada pelakunya, merubah ia menjadi lebih baik, membebaskan ia dari dua sumber keburukan. Fahsya, keburukan yang bersumber dari syahwat, pornografi, LGBT, kata-kata jorok, kotor, zina, itu fahsya. Pelaku sholat akan tercegah dari perbuatan fahsya. Mungkar, perbuatan yang diingkari oleh hati yang bersumber dari nafsu perut dan akal. Korupsi, menipu, hoax, berselisih, bertengkar, merampok, membunuh, dan selainnya, itu adalah perbuatan mungkar. Jadi orang-orang yang sholat, bila sholatnya benar ditunaikan sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW, maka sholat itu selain mampu mengoneksikan diri dengan Allah, juga menjaga dirinya agar terbebas dari dua sumber keburukan utama. Itulah yang menjadikan sholat itu penting bagi setiap muslim, karena bukan hanya menampilkan puncak kebertuhanannya kepada Allah, tapi juga dampaknya bisa merubah perilakunya menjadi lebih baik. Maka dari itu, orang-orang yang dulu berislam, ketika diperintahkan menunaikan sholat dan ditunaikan dengan benar, berhasil merubah status mereka, mengangkat derajat mereka lebih mulia dari jahiliyah menjadi khairu ummah. Dulu, orang yang sholatnya benar berubah langsung menjadi baik. Jika ia menjadi pejabat, maka ia jadi pejabat yang baik. Jika ia hartawan, maka ia menjadi hartawan yang baik. Jika ia seorang ilmuwan, maka ia menjadi ilmuwan yang baik. Kebaikannya melahirkan aspek-aspek maslahat bagi siapapun yang terkait dengan aktivitas orang-orang dimaksud. 3, teman-teman, sholat menjadi sangat menentukan, karena saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat adalah amalan pertama yang akan Allah hisab, yang menentukan kebaikan atau ketidakbaikan amalan-amalan lainnya. Demikian diinformasikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu hadis beliau yang sangat viral itu, Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salah, atau kama qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh amal pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menentukan bagi setiap hamba itu salatnya. Idza salahat salahas sairu amali. Jika salat itu baik, maka ini menjadi indikator kebaikan amalan-amalan lainnya. Sebaliknya, jika salat itu tidak baik, maka ini menjadi pertanda bahwa ada permasalahan bagi amal-amal selanjutnya yang pernah ia kerjakan. Karena itu salat menjadi pokok, salat menjadi penting, dan salat begitu menentukan bagi setiap muslim, dunia dan akhiratnya. Dunia merubah perilakunya menjadi lebih baik, terkoneksi dengan Allah, dan akhirat menjadi penentuan hisab saat kembali kepada Allah untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa ridha dan surganya. Saking tingginya nilai salat itu, karena terkait dengan 3 hal utama tadi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur ketentuan salat dengan begitu luar biasa detailnya. Bahkan perintah salat diberikan di tempat terbaik, bukan tempat-tempat biasa, bukan tempat-tempat yang sering dipijak, tapi dianugerahkan oleh Allah bahkan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Salat selain waktunya ditetapkan dengan teratur. Turun Quran surah keempat ayat 103, Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat bagi setiap insan beriman telah diatur waktunya, dari mulai subuh sampai dengan malamnya. Setelah teratur, diminta oleh Allah untuk menjaganya. Turun Quran surah kedua ayat 238.